sekarang berimbang nggak dengan 15 tahun keterpurukan, sehingga sekarang 15 tahun di posisi yang lebih baik dan dihormati oleh orang banyak, dan bisa menggaji orang, dan bisa memberikan panti asuhan, dan bisa memberikan banyak kehidupan orang-orang kecil. Kalau untuk pribadi sendiri itu berimbang. Tapi bagi untuk ke orang lain belum. Berarti belum kita puas. belum apa-apa. Kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kita cukup. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang sekitar. Jangan kita pernah merasa puas kalau kita belum bisa membahagiakan orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman K2FM, ketemu kembali lagi dengan kami di program kita di Lensa Edukasi. Teman-teman K2FM, hari ini saya masih berbincang dengan sahabat saya, Bang Doni. Apa kabar Bang? Ya, sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman K2FM, ini kita akan ambil tema pembicaraan kita adalah mengenai bagaimana Bang Doni menjadikan dirinya untuk bisa menjadi berbagi ke banyak orang, untuk menjadikan filosofi terhadap apa kegiatan yang pernah beliau lakukan di tempat beliau bekerja. Bang Doni, bisa nggak kita ngobrol apa sih harapannya Bang Doni untuk ke depan, sehingga banyak sekali sekarang ini pengusaha yang tidak menggunakan filosofi? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya Pak ya. Saya sudah diundang ke sini, saya dengan senang hati bangga ya bisa berada di studionya K2FM. Terima kasih Bang Doni. Stay Beauty ya. Iya, Stay Beauty. Semoga sukses selalu. Amin, insyaallah. Ya, untuk filosofi bagi saya, filosofi itu sebagai keyakinan ya, keyakinan diri terhadap rencana dan yang kita lakukan. Iya, betul. Nah, untuk para pengusaha yang tidak menggunakan filosofi, itu bukan pengusaha menurut saya. Itu hanya orang yang coba-coba menjadi pengusaha. Jadi pengusaha tetap harus menggunakan filosofi. Siap. Bisa nggak sedikit gini Bang Doni? Kan banyak nih, kadang-kadang kan orang mau jadi pengusaha, pertama harus punya modal besar. Kemudian setelah punya modal besar harus punya yang namanya market yang juga lebih besar. Sementara kadang-kadang keyakinan dan kemampuan itu nggak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Nah itu gimana itu Bang? Nah itu dia. Menjadi pengusaha bukan tergantung modal besar atau market. Bagi saya pribadi perlu keberanian. Ya. Perlu keberanian. Perlu evaluasi diri. Mencoba segala hal. Jangan pernah berkecil hati. Itu pasti. Jadi menjaga diri, jangan pernah kecil hati. Tetapi juga harus tahu bagaimana mengkoridorkan diri kita dengan kemampuan. Nah, terkadang gini, semua kadang-kadang menjadi alasan gini Bang Doni. Ini udah modal udah besar, marketnya juga terkadang ada dan tidak. Nah ini kan kadang-kadang kan berhitungnya kan nggak mulus gitu loh. Nah apakah ini berkaitan juga dengan filosofi yang ingin dibangun tadi, untuk sedangkan filosofi kopi aja ada, kenapa sih pengusaha nggak punya filosofi? Nah gini, tujuannya apa dulu nih? Usaha mau ngapain? Tujuannya apa dulu? Ya. Berarti tujuannya apa dulu? Itu paham saya. Kalau hanya tujuannya mencari uang, ya semua orang bisa mencari uang. Kalau hanya mencari uang, tujuannya bisa mencari uang. Ya, tukang ngamen juga bisa cari uang, Bang. Tapi jangan dibanderolin dengan pengusaha. Tapi itu satu kemandirian. Nah, ini kan gini, Bang. Pengusaha berani untuk mengambil tindakan. Nah, terkadang Bang Doni suka nyeleneh nggak sih dengan tindakan yang Bang Doni ambil pada saat hal-hal yang genting? Benar, itu sering saya lakukan. Tapi ya untungnya kita punya tim. Bisa koordinasi, jangan mengambil keputusan sendiri kalau memang itu dalam keraguan. Nah di situ kadang saya merasa saya ini tidak bisa seperti ini tanpa tim yang lain. Nah di situ dibutuhkan komunikasi yang harmonis, komunikasi yang menjalin hubungan baik. Di situ perlu. Nah, dalam tim ini kan gini, Bang Doni kan selalu membagi, baik itu di output sama di input. Nah,
terkadang kalau misalnya gini, mengambil satu keputusan yang di luar dari nalarnya Bang Doni sebagai pengusaha yang memiliki filosofi, ini kayaknya nggak yakin saya ini pasti ini bisa berhasil. Tapi Bang Doni bisa, bagaimana triknya Bang Doni bisa ini untuk bisa menghasilkan itu tadi? Intinya harus yakin. Intinya harus yakin. Oke. Jadi teman-teman K2FM intinya harus yakin. Ya. Nah yakin itu tapi terkadang gini, udah yakin, terkadang udah gastel, tapi terkadang masih aja juga suka belok apa yang diyakinin. Itu gimana tuh? Berarti itu tipe orangnya tidak komitmen. Nah ini dapat lagi poin intrinya adalah tipikal orang yang tidak komitmen. Nah bagi saya sendiri, saya harus sombong dulu nih, sombong kepada diri sendiri. Sombong kepada diri sendiri. Bukan. Jadi teman-teman K2FM bukan berarti Bang Doni itu sombong untuk orang lain, tapi sombong untuk diri sendiri. Karena kita tahu kita ini bukan dari keluarga pebisnis. Kita bukan keluarga yang besar. Nah kita harus sombong dulu kepada diri sendiri. Kita harus bisa meyakinkan diri sendiri. Ya itu yang dinamakan sombong kepada diri sendiri. Saya mampu, kamu bisa. Saya mampu, kamu bisa. Jangan mengharapkan semangat dari orang lain. Tapi kita perlu semangat dari orang lain, teman, sahabat, itu perlu. Itu harus ya? Harus. Dan sombong kepada diri sendiri, yakin sudah, kemudian tahu dirinya kita seperti apa, kemampuannya, dan sehingga baru kita praktekkan. Dan itu pernah berhasil nggak? Ya alhamdulillah sejauh ini ya berhasil. Berapa persen kegagalannya dalam prinsipnya filosofi Bang Doni? Semua filosofi itu pasti ada pernah kegagalan. pasti ada. Tapi tergantung mau mencoba lagi ya. Iya. Namanya pengusaha itu kalau nggak gagal itu belum pengusaha. Kalau pengusaha belum gagal itu belum pengusaha. Kalau mulus-mulus aja ya, kecuali dia jadi anak sultan. Benar. Anak sultan pun juga ada batu bangunnya juga. Bermasalah prinsip kan begitu. Nah tetapi gini ya, filosofinya Bang Doni ini agak sedikit unik teman-teman K2FM. Saya juga agak sedikit kurang bisa mengikutinya. Kenapa? Keberanian ditingkatkan dengan keberadaan itu kadang jauh timbang berbalik. Benar. Seandainya gini teman-teman K2FM, Bang Doni itu dilihat orang profilnya hanya sebatas itu, tetapi kemampuannya sebesar apa yang di luar dari profilnya. Nah ini netizen nih Bang, orang-orang luar di sana itu pasti akan menyampaikan yang seperti itu Bang Doni. Bagaimana Bang Doni menepi hal-hal seperti itu? Setidaknya temen aja lah, Aladan udahlah nggak usah mimpi lah. Nah itu seperti apa Bang? Saya dari dulu sering saya selalu mengatakan cita-cita saya kepada teman terdekat. Saya ntar harus begini ya, saya harus begini. Itu selalu dipatahkan oleh teman-teman terdekat. Itu bukan orang lain. Itu orang-orang terdekat baik maupun dari keluarga. Cara kita ya untuk itu semua membuktikan. Untuk membuktikannya itu ya dengan cara keberanian. Kalau tidak berani ya nggak bisa membuktikan apa-apa. Kalau tidak berani tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena bagi saya juga menyampaikan, mengedukasi bagi orang lain saya kurang begitu ini ya. Saya tidak bisa mengedukasi, tapi lihat aja aslinya gimana. Jadi Bang Doni itu lebih senang dengan praktek daripada teoritis. Kebanyakan berbicara tetapi nggak ada arti, sehingga lebih baik prakteknya. Jadi sehingga menurut Bang Doni, kemudian gini, cemoohan teman-teman itu jadi cambukan nggak sih buat Bang Doni? Jadi cambukan, sangat jadi cambukan. Teman-teman K2FM yang pernah mencemooh Bang Doni itu sering-sering aja mencemooh, karena itu bisa menjadi cambukan. Bang Doni pasti akan fight dengan apa yang teman-teman sampaikan, sehingga kehidupan Bang Doni sekarang itu ya hanya Allah yang tahu dengan Bang Doninya sendiri. Tapi untuk sekarang udah enggak lagi. Ya, setidaknya gini Bang, untuk membangun tahap yang lebih naik lagi, Bang Doni pasti akan cemoohnya beda Bang. Kalau dulu kan lu mimpi, kalau sekarang kan cemoohnya udah persaingan dagang Bang. Ya, kalau menjatuhkannya pasti pakai dunia media sosial. Benar. Kemudian kalau dulu kan Bang Doni fight di lapangan, nggak suka pak kan begitu. Nah kalau sekarang kan nggak bisa Bang, zamannya udah berbeda gitu. Terkadang begini Pak. Ada orang yang mengatakan jangan posting apapun pencapaianmu sekarang. Benar. Saya nggak setuju itu. Saya juga nggak setuju. Saya nggak setuju. Orang biasa-biasa aja kok itu. Benar. Yang lebih parah banyak kok kayak teman-teman. Wah murah banget. Nah itu gimana itu? Ya kan? Benar nggak sih? Benar. Itu bukan untuk pamer. Itu bukan bagi saya ya. Itu betul. Bukan untuk pamer. Kita melihatkan apa yang kita capai ini bukan untuk pamer ke teman-teman. Kita hanya tidak bisa berbicara. Hanya ingin melihat ini loh buktinya, ini loh yang saya bisa, ini loh yang saya dapat. Nah, agar teman-teman yang lain bisa, kok bisa ya? Profil saya pribadi ya mohon maaf nih, saya
untuk berbicara seperti ini butuh keberanian juga. Oke. Nah ini saya nggak biasa seperti ini Pak kan. Tapi ya saya jadi baru pertama kali di channel ini, baru di channel Kedua FM ya. Iya, biasanya kalaupun diundang nggak mau ngobrol ya. Paling to betu aja. Jarang mau ngomong. Jadi atau face to face atau by video call kali ya. Oke. Jadi gini, saya sepakat dengan Bang Doni bahwasannya orang selalu mengupdate itu dianggap adalah pamer. Itu pertama, playing tip atau sekarang kerennya gitu ya. Tetapi sebenarnya gini Bang Don, yang di-upload itu cuma perkumpulan keluarga, saat pekerjaan, kemudian kondisi pribadi. Tidak pernah kita itu menggunakan media sosial yang menurut saya ya, itu melebihi dari batas. Kan karya. Gini. Cuman Bang Doni, kita nggak bisa melakban teman-teman yang memberikan satu himbauan ataupun masukan yang menurut kita itu yang nggak sampai dengan pemikiran kita, itu juga harus kita temenin dan harus kita maintain gitu loh. Nah, menurut saya gini, apakah Bang Doni akan merubah itu enggak? Untuk sejauh ini saya jalan aja, saya nggak mikirin dari orang lain, saya nggak mikirin pendapat orang lain, saya nggak mikirin ini Pak, intinya banyak di luar sana orang yang nggak bisa senang. Ketika ngeliat orang senang dia susah. Ketika ngeliat orang senang, dia nggak bisa mencapai itu, dia malah jadi iri ya, semacam iri, dengki, dan itu bukan orang lain juga, kadang itu sebagai teman dekat, keluarga. Nah, kita mencapai itu dengan susah. Kita memposting itu, menunjukkan itu dengan keberanian juga. Nah, mereka ngelihat itu gampang ya, ngelihatnya seperti itu. Nah, mereka tidak bisa mencapai itu, jadilah timbullah rasa iri atau itu. Berarti cuman hanya ngelihat hasilnya, proses nggak pernah dilihat. Bang Doni setuju nggak sih, sependapat sih nggak sih dengan kadang-kadang teman-teman gini, ya udah, lu Don udah bagus, hidup lu sekarang udah oke. Lu punya sekian ribu meter, lu punya bangunan sekian banyak, lu punya segala macam, lu punya obligasi dan segala macam tabungan. Tetapi ada yang nggak lu punya, kata teman-teman ini. Dan itu kan semua kan timbal balik. Tapi Bang Doni setuju nggak sih terhadap apa yang disampaikan oleh netizen ataupun teman-teman yang sering komen seperti itu terhadap kita yang nggak baik? Setuju sih Pak. Setuju ya. Terserah mereka. Terserah ya. Penilaian mereka. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita memaintainnya itu tadi. Aja. Oke, berarti tetap prakteknya kembali. Dan kalaupun memang dia mau berbicara apapun, ya udah kita bersaing secara sehat aja lah ya. Tapi pernah nggak sih? Tadi kan kita udah berbicara mengenai filosofi. Aku mau tahu Bang Doni kenapa kok sampai saat ini tuh belum berumah tangga? Gitu. Jadi teman-teman K2 FM, Bang Doni ini sampai sekarang masih lajang, belum menikah. Sahabat saya udah 3 tahun bareng sama saya sampai saat ini, dan kami pernah kerja bareng 2 tahun di Pekanbaru Dumai, dan hari ini mau duduk di podcastnya K2 FM ini sangat luar biasa. Dan pertanyaan saya belum terjawab, dan kenapa dan kapan rencananya mau berumah tangga? Biar teman-teman siapa tahu nih di luar sana, Bang Doni ini udah orang yang betul-betul saya rasa ya, buat saya itu adalah super luar biasa sebagai teman, dan walaupun di bawah umur saya gitu loh. Kapan? Saya belum bisa jawab. Jawabannya saya udah tahu, dan pasti adalah hal yang belum bisa dijawab. Nah, gitu karena saya begini Pak, mencoba berumah tangga udah pernah. Kebetulan saya tipe orangnya yang tidak terlihat bekerja. Saya di rumah cuman mengantar pagi ngantar ponaan, pulang jemput ponaan sore. Saya ke kantor itu cuman setengah jam atau 1 jam paling lama, saya balik jemput ponaan. Nah, saya nggak pernah ngeliatin kerja saya ini apa sih. Dan mereka ngeliat saya liburan terus. Nah, ini kerja orang nih apa sih? Padahal dia nggak tahu kalau liburan itu kerja. Ada meeting, ada tanda tangan lain, dan ada pengecekan barang. Cuman sekalian kebetulan di daerahnya lepas lagi ada tempat-tempat hiking. Kan? Memanfaatin kemana waktu sih? Yang kosong. Kita kerjanya misalnya kalau daerah saya itu di Sumbar ya. Kita ada ketemu klien di situ. Ya udah sekalian liburan. Kalau Jawa Barat kita tempatnya banyak. Kan Jakarta tempatnya juga banyak. Padahal mereka tuh mengatakan dianggap itu mahal. Padahal itu sebenarnya nggak mahal dibanding dengan kesehatan kita. Mahal karena kita nggak punya uang. Mahal itu karena kita nggak punya uang. Tapi kalau kita punya uang pasti nggak mahal. Iya benar-benar. Jadi intinya pernah mau coba berumah tangga, gagalnya kenapa sih? Agak sedikit ini Pak ya. Saya atau jangan-jangan memilih kriteria yang padat-padat kali. Harus sesuai sekarang.
nggak ingat waktu zaman dulu gitu Karena loh. saya tahu saya bukan dari keluarga orang yang berada. Oke. Dan saya untuk berumah tangga itu pasti memilih pasangan yang akan saya pakai seumur hidup saya. Oke. Mendampingi saya. Oke. Nah, kebanyakan saya ketemu, mohon maaf, ketemu wanita-wanita di luar sana. Satu, mereka ngelihat fisik. Dan yang kedua, mereka melihat apa yang kita body shaming ya berarti ya. Fisik itu body shaming. Tapi Anda nggak tahu gitu loh. Lanjut Pak. Ya, tapi begini-gini saya juga udah pernah dilamar oleh orang tua si perempuan. Itu coba keren tuh kan. Bukan satu kali dua Bukan kali. Satu dua kali ya. Pernah 5 dilamar kali. Pernah ya? Pernah dibawa anaknya ke rumah, ada yang ke kantor. Atau pas saya nanda tanganin kontrak gitu. Pak, mau nikah nggak sama anak saya? Coba saya bingung di sini. Coba Bapak jelasin itu gimana, seorang orang tua gimana? Kenapa bisa seperti itu? Iya, pertama kan ada pandangan Pak Don. Karena orang tua memiliki anak perempuan, dia mau meletakkan anaknya itu bahagia dunia dan akhirat. Pastinya itu nggak salah ya. Nah, itu nggak salah. Oke lah, pasti yang dilihat adalah pertama kemapanan. Nah, kemapanan itu banyak Pak Don. Baik mapan di dalam bidang perekonomian, pekerjaan, kemudian yang terakhir tuh mapan untuk membina rumah tangga. Agamanya, akhlaknya juga bagus, semuanya segala macam. Itu ada pandangan orang tua, menurut orang tua itu nggak salah. Jadi sehingga dia menawarkan ke Pak Doni karena kebetulan Pak Doni lagi menandatanganin bareng sama dia, sehingga dia berpikir ya kalau memang umpamanya perjodohan itu jadi lebih baik dan membawa kemaslahatan yang dengan baik, siapa bilang enggak? Nah, gitu loh. tapi bagi kita Pak nggak bisa begitu. Kita harus punya memori. Betul. Nah, kalau kita kan punya histori Pak. Jadi Bapak kan nggak mungkin beli kucing dalam karung ibaratnya. Walaupun kondisinya kita tuh plus dan minus sebenarnya. Tapi zaman sekarang nih ini hindarin lah teman-teman K2FM untuk masalah body shaming, baik itu wanita maupun pria, karena kalau udah jodoh Allah itu ngasih, nggak akan bisa ditahan oleh umatnya. Karena saya pernah diet dan itu turun. Saya sakit. Kena mah kronis. Itu pernah diet? Pernah melakukan? Pernah. Nah, sekarang kita nggak usah cerita diet lah. Yang paling penting Pak Doni sehat dan yang paling penting jodoh cepat ternyata. Tapi yang belum terjawab sama saya, punya kriteria nggak sih? Kriteria lelaki itu pasti punya ya Pak. Kriteria pasti punya. Siapa sih lelaki yang nggak punya kriteria ya? Iya, maksud saya punya kriteria yang seperti apa gitu. Atau punya inilah, setidaknya punya yang namanya satu aja sih. Target gitu loh. Enggak, saya nggak punya target. Yang penting si wanita atau perempuan tersebut bisa menerima histori saya. Kita mau bahas histori nih, panjang nih. Teman-teman K2FM, saya belum mau nanyakan masalah histori. Bentar aja. Nanti saya masih punya waktu kok, karena kita masih podcast kita masih panjang. Saya katakan, jadi nggak punya target kriteria. Asalkan dia bisa menerima histori. Dan histori itu kan sudah tertutup dengan kondisi sekarang ini. Kalau itu mau jadi bahan-bahan untuk jadi bahan inian, itu udah nggak zaman lagi masalah histori. Emang kita bisa juga menuntut histori calon kita yang perempuan seperti apa? Kan banyak biasanya kan tertutup di pihak perempuan. Gitu loh. Benar dong. Ya, benar. Nah, jadi menurut saya Pak Doni itu nggak boleh kecil hati tentang masalah histori. Tetapi kalau masalah histori, saya jadi pengen tanya. Ini dari tadi kita mau bicarakan histori. Apa sih yang mengalami yang paling berat? Yang paling berat sehingga Pak Doni takut untuk melangkah kepada wanita itu, takut dia mengatakan saya nggak bisa terima histori kamu. Dari basic keluarga juga saya kita bukan keluarga yang utuh Pak. Bahasa kasarnya kita ini keluarga yang dari broken ya. Saya nggak malu nyeritain, ini memang kenyataan seperti ini ya. Saya dibesarkan dengan 2 ibu dan itu di usia yang masih belia ya, masih belum menginjak SD Pak ya. Saya punya 2 ibu yang mohon maaf nih, dua-duanya tidak bisa mendidik saya. Yang tahu sendiri dengan ya ibu tiri. Berharap ada ibu sambung bisa meneruskan kasih sayang seorang ibu. Benar. Nah, saya kalau nyerita ini nggak tahu mulainya dari mana Pak.
Tetapi kita gini lah, bagaimanapun juga itu tetap orang tua. Secara edukasi teman-teman K2FM biar tahu. Secara edukasi nggak ada yang salah juga. Kalau memang itu yang paling penting Pak Doni dapat apa nggak feel-nya kan begitu. Iya. Saya kuat dengan bisnis, saya kuat dengan terpaan bisnis apapun itu, tapi saya nggak kuat dengan terpaan keluarga. Terpaan keluarga. Itu paling besar ya. Benar. Kenapa sih tantangan itu datangnya dari dalam sendiri ya? Nah itu dia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Lelaki sejati itu bisa hancur, bisa lemah dengan orang yang mereka sayang atau dari keluarga mereka. Karena lelaki sejati itu pasti punya kelemahan. Laki sejati pasti punya kelemahan. Pasti punya kelemahan. Dan semuanya itu. Pasti punya kelemahan. Tinggal bagaimana memaintain kelemahan itu. Nah sehingga kalau pada saat posisi Bang Doni waktu masih kecil itu ditinggal sama orang tua atau orang tua berpisah, mohon maaf sebelumnya, akhirnya sama orang tua yang sambung juga nggak mendapatkan feel itu. Dan akhirnya langkah apa yang diambil sama Bang Doni sehingga Bang Doni bisa jadi sendiri? Ya memberanikan diri untuk keluar dari zona itu dan mencari jalan hidup sendiri ya. Keluar dari zona itu, mencari jalan sendiri. Kalau saya berterus-terusan di keadaan keluarga saat itu, saya mungkin nggak seperti ini. Saya keluar, mohon maaf, jalannya juga tidak baik. Saya keluar dari zona itu, saya serabutan, tetap sekolah, tapi saya kerja itu sebagai menjaga. Kalau di sana itu ada pos TPR ya. TPR ini yang untuk mengutin uang dari truk atau itu ada pajak daerah seperti truk pasir atau Nah, sambil mencari kayak kupon lah ya, kayak kupon. Iya, seperti kupon, dia pakai kupon. Nah, kita digaji di situ 13.000 satu hari ya. Satu hari 13.000. Dan itu saya lakukan di weekend karena saya masih sekolah ya. Ya, itu di kelas 1 SMP kalau nggak salah ya. Ini jangan-jangan Pak Doni juga nggak pernah dipanggil ke sekolah bareng sama keluarga nih. Sorry nih. Ya, saya selalu ya. Saya selalu ya. Kalau dipanggil orang tua ke sekolah, saya nyewa itu. Nyewa joki. Nyewa joki. Agar menjadi seorang ayah. Iya, abang tepatnya. Jadi tepatnya abang. Iya. Jadi karena kan gini Pak Doni ini menarik nih. Karena memang nggak orang tua kita nggak mau, atau memang Pak Doni nggak mau ngerepotin orang tua? Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya karena orang tua di zaman kita kecil tuh keras ya, keras. Mendidik kita sangat keras. Jadi sejak umur berapa Pak Doni udah patah hati terhadap orang tua sehingga membuat Pak Doni bisa berhasil sekarang ini? Kan nggak segampang membalikan telapak tangan gitu loh. Semenjak seusia berapa yang benar-benar Pak Doni tuh udah oke lah, saya harus keluar dari tempat saya dan zona ini harus saya berhentikan? Itu di kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP. Berarti sekitar umur paling nggak tuh sekitar 13 tahun ya? Iya. 13 tahun. 13 tahun saya harus ngidupin diri sendiri. Dan itu walaupun tinggal dengan orang tua sambung. 13 tahun. 13 tahun. Tapi Pak Doni nggak menyalahin orang tua kan? Untuk sekarang ya tidak menyalahkan orang tua. Tidak menyalahkan orang tua. Mungkin ini udah jalannya mungkin udah jalannya. Karena Pak Doni udah dewasa dan akhirnya Pak Doni tahu nanti pun juga Pak Doni bakal jadi orang tua. Dan sekarang walaupun menjadi orang tua, walaupun belum menjadi orang tua asli, tapi setidaknya Pak Doni sudah tahu romantika mengatur anak itu seperti apa, dan dia udah kuliah sampai saat ini. Saya punya orang-orang yang saya sayang. Itu yang membuat saya kuat sampai saat 13 tahun. Kemudian sampai di umur 17 tahun, Pak Doni kemana? Saya sekolah nggak tamat ya. SMP itu saya sekolah nggak tamat. Kenapa? Di TPR ini kita kan weekend kerja. Besoknya nggak sekolah Pak. Namanya di kampung itu pasti berbau dengan miras. Ya. Besoknya mau ujian, saya udah mabuk. Besoknya malamnya, ujian sudah udah mabuk. Iya. Malamnya ujian, besoknya ujian, malamnya saya mabuk. Nah, paginya saya nggak kebangun tuh. Beberapa kali ujian, jadi saya nggak lulus. Berapa kali ujian nggak lulus? Nggak lulus. Tapi guru menyesalkan itu. Kenapa? Saya bukan orang yang bodoh di sekolah. Termasuk saya tahu siswa berprestasi dan saya selalu jadi ketua kelas. Di kelas ya dari saya. Ini saya juga seorang pembina upacara, pemimpin upacara ya. Nah, pokoknya organisasi OSIS apapun terikut di dalam satu sekolah. Saya sangat aktif. Dan guru itu selalu mengatakan Pak Doni adalah orang yang berprestasi. Benar. Nah, pada saat ujian, kenapa jadinya nggak bisa konsen karena terbawa dengan miras itu tadi? Nah, itu saya kecewanya gini.
Atau jangan-jangan Pak Doni pengen perhatian supaya orang tua itu melihat gitu? Enggak. Saya waktu itu kepala sekolah itu nganjurkan saya di kelas 3 itu ada ujian awal semester ya Pak. Oke. Nah saya nggak bisa ikut ujian, bukan masalah nggak bayar buku ya juga, nggak bayar uang LKS juga. Nah guru itu menyuruh saya agar membawa orang tua ujian di depan orang tua. Nah di situ orang tua saya, ini bukan urusan saya, ini urusan. Nah titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ saya nggak mau sekolah lagi. Akhirnya tidak mau sekolah lagi di posisi itu. Ya. Dan guru menyayangkan itu Pak. Kenapa? Anak prestasinya itu keluar dari sekolah. Biasanya sekolah kalau punya jalur prestasi itu dia nggak akan mau kasih untuk keluar kemanapun. Tetapi sehingga pada saat posisi itu Pak Doni akhirnya melangkah kemana? Saya mencoba kerja serabutan. Malah kerja serabutan? Kerja serabutan. Itu daerah di desa itu jalan kan berlubang. Sebuah desa penghasil tambang pasir. Pasti truk tiap hari lewat. Itu jalanan pasti berlubang kalau udah musim hujan. Saya coba menutupin itu, lubang-lubang itu, dan saya minta upah dari supir-supir truk. Nah, itu saya lakukan weekend juga, setiap weekend saya lakukan. Karena di weekend saya banyak ini Pak ya, banyak waktu ya. Nah, itu saya lakukan berulang-ulang. Lubang yang sudah saya gali, malamnya saya bongkar lagi. Lubang yang sudah digali dibongkar lagi biar supaya tetap besok ada pekerjaan. Gini nih, teman-teman K2 FM, adik-adik semuanya, podcast hari ini kita bukan hanya membicarakan masalah ketidakbaikan, tetapi ini mengedukasi adalah ending dari hal ini. Bisa sampainya Bang Doni bisa sampai sekarang ini adalah menceritakan profilnya beliau, bagaimana beliau itu menata hidupnya dari mulai kelas 2 SD, kemudian sampai SMP dan keluar dari rumah, dan sehingga bisa sampai dengan saat ini bekerja di posisi yang menurut saya itu ya sangat luar biasa saat ini ya. Kita kan nggak tahu roda ini pasti akan berputar, dan sehingga pada saat udah dikorekin itu lagi bekerja lagi. Nggak pernah ketangkep sama pihak aparat Pak Doni? Karena di kampung mungkin nggak sampai ini Pak. Karena di daerah kampung. Tapi mereka udah tahu kali ya. Mungkin ya supir truknya ya, ini lubang ini terus saja yang digali ya. Tapi karena mereka lihat saya waktu itu kerja dengan celana SD atau celana SMP. Nah, jadi dengan pakaian sekolah tadi mereka juga akhirnya nggak mau terus. Bayangin Pak, itu saya mau beli sepatu aja 2 minggu harus gali lubang dulu. Beli sepatu, gali lubang dulu 2 minggu. Lubang dulu Sabtu Minggu saya harus gali lubang, dapat misal 20.000, besoknya cari lagi. Tapi bukan itu kelicikan kan? Ya. Sebenarnya bukan itu kelicikan. Itu kan? Terpaksaan. Itu keadaan. Kan? Saya sependapat itu, nggak mungkin gitu loh. Anak sekecil itu pada saat dulunya bisa memikirkan seperti itu. Dan akhirnya pernah nggak sih berurusan dengan aparat? Sesungguhnya. Jangan hal yang gede-gede, yang kecil aja, yang bisa membuat Pak Bang Doni itu menarik. Jadi ini menjadi pelajaran, sehingga Bang Doni bisa menyelesaikan urusan dengan aparat itu seperti apa? Sejauh ini saya sama aparat, alhamdulillah ya, saya tidak pernah berurusan yang benar-benar serius. Ya, karena saya tahu saya bukan orang yang harus menghancurkan reputasi sendiri. Nah, paling saya berurusan dengan aparat itu ya lebih dari ke ini ya. Bisnis paling. Enggak, maksud saya gini, waktu pada saat lajang yang belia-belianya belum terkontrol dengan kondisi sekarang. Paling itu balapan motor. Ya. Kita dapat uang. Jadi ternyata anak balap juga nih, teman-teman K2 FM. Kita dapat uang, kita sewa motor, kita balap-balapan. Jadi hanya urusannya kenakalan anak remaja ya. Kalau balap lokal itu kan balap liar, itulah menurut saya itu adalah kenakalan teman-teman K2 FM. Jangan juga ya nanti sembarangan tempat, itu bisa ada undang-undangnya sekarang ini. Jadi itu yang paling nggak bisa dilupakan adalah pas balap-balapan. Dikurung nggak pernah? Nggak pernah dikurung. Langsung disuruh pulang, didata langsung suruh pulang. Nggak pernah ketangkap juga. Dikejar pernah, nggak pernah ketangkap. Oh dikejar pernah tapi nggak pernah ketangkap. Tapi dia tahu nggak sih polisinya? Nih Doni lagi nih. Enggak. Atau dari kecil punya nama samaran nggak? Atau nama kerennya dulu? Nggak ada. Tetap dipanggil Doni aja. Dipanggil Doni. Sehingga sampailah di posisi ini. Ini pertanyaan saya agak dalam sedikit nih. Siapa yang membuat Anda seperti ini sekarang? Siapa di balik orang yang membuat Anda seperti ini sekarang? Kalau untuk itu ya itu diri kita sendiri Pak ya. Kita tidak bisa saya nggak mungkiri ini semua keadaan ya. Kita bisa sampai seperti ini ya harus diri kita sendiri. Makanya saya tidak ada seperti teman-teman yang lain punya karakter atau sosok
yang bisa untuk menaikkan ini mereka, karena saya tidak bisa meniru ya, saya tidak bisa meniru. Nah inilah saya belajar dari orang ke orang, teman ke teman, saya ambil itu semua ya, jadilah saya seperti ini. Kadang-kadang juga teman bingung, kamu punya karakter yang ini nggak, seperti idola nggak? Saya jawabnya ya saya nggak punya, cuman saya suka ya, contoh seperti ngelihat film ini apa ya, tapi saya nggak tahu, saya nggak peduli itu pemainnya apa, artis dari mana, saya nggak peduli. Paling saya suka nonton ya, bioskop. Nah kita kan sering nonton dulu Pak ya, saya ambil itunya aja gitu. Jadi semua pelajaran diambil itu datangnya dari orang banyak. Dan itu diterapkan. Itu diterapkan. Yang Kenapa? baik itu diterapkan. Iya, itu diterapkan karena kita tidak mencicipi bangku kuliah, Pak. Dan satu lagi, siapa yang mengajari Anda bisnis bisa seperti ini? Anak yang dari kampung, tukang gali-gali, kemudian ditutup lagi, gali lagi, tukang balap motor liar. Kemudian siapa yang mengajarkan Anda bisnis sampai dengan saat ini? Ini biar supaya adik-adik K2FM ini tahu. Penonton kita nih banyak ke usianya tuh 17, 25, 25 ke 35. Mereka juga pengen sukses, Pak. Jadi jangan taunya cuma hanya suksesnya, tapi prosesnya itu loh. Benar. Itu butuh ini ya kita. Kejujuran nomor 1 ya. Kejujuran itu tidak bisa dipungkiri. Kejujuran itu nomor 1. Dan saya juga beberapa orang jujur ini sering kali dikatakan orang bodoh ya. Sering kali dikatakan orang yang bodoh. Kejujuran adalah orang yang bodoh. Nah itu sering kali terjadi. Nah 1-2 kali sampai mungkin hampir 10 kali ya saya dipekerjakan bagi orang dengan gaji yang tidak masuk akal, dengan kerja yang sangat berat, sampai saya jatuh ke dalam urusan narkoba. Pernah berurusan dengan aparat? Enggak, alhamdulillah. Sampai tidak alhamdulillah. Padahal sebenarnya gini, Pak Doni itu Bang Doni itu sebenarnya nggak pengen kan? Nggak pengen. Cuman hanya salah bergaul? Bukan salah bergaul. Kerjanya kita selalu begadang, Mbak. Kerja selalu begadang, tidak ada asupan. Tidak ada asupan. Dan akhirnya ikut-ikut teman atau gini loh, Pak Don, kalau orang yang tidak pernah melakukan, itu biasanya dia tidak akan melakukan. Tetapi kalau dia bergaul, ini koreksi saya kalau salah, dia pasti akan ikut dalam pergaulan itu. Apakah di zona itu sampai ke lubang yang paling dasar itu, yang paling susah kita hilangkan di dalam manusia ini adalah kesenangan di dalam dunia obat-obatan terlarang. Itu susah, Pak Don. Itu apakah keinginan sendiri atau memang udahlah bro ini dipakai atau apa segala macam? Hanya sebagai kan Pak Doni kan konsumtif. Awalnya saya nggak tahu Pak, itu obat buat apa? Kondisi lemas, badan kita lemas, teman datang, ini ada obat dari apotik. Saya nggak tahu itu apaan. Nah saya pakai, ternyata badan fit. Nah di situ 1-2 kali saya nggak tahu ini apaan sih. Saya pakai badan saya sehat. Saya pakai badan segar. Nah ini menjadi kecanduan bagi saya. Ketika badan lemas, cuacanya dingin, saya pasti merasakan menggigil seperti orang tremor gitu Pak. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, yang kamu mau lagi, ya kamu ambil sendiri. Dan akhirnya saya sadar di situ. Cuma kebutuhan udah mulai meningkat. Jadi akhirnya tergantungan nih. Ketergantungan di situ sampai 4 tahun ya Pak. 4 tahun untuk menyelesaikan masalah itu saja. Terus bagaimana akhirnya menutup cerita 4 tahun tersebut? Ya berat ya ngelaluinya. Alhamdulillahnya juga saya nggak rehab apa segala macam. Tidak sampai ke aparat juga atau seperti apa. Saya menghabiskan saya nggak bisa pungkiri tabungan yang ada saat itu habis untuk berobat, supaya sembuh. Berobat dan menahan ini. Untuk tidak lagi mengenal barang-barang seperti kayak begituan. Dan itu berhasil. Alhamdulillah dengan niat yang tulus ingin berubah, saya berhasil. Karena seorang pemakai itu tidak bisa dipaksa ya. Tidak bisa dipaksa, dia harus dinasihatin, harus dilembutin ya. Tidak bisa kita paksa atau ngejudge dia. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman K2FM, apa yang disampaikan Bang Doni tadi ini yang paling berat adalah mengenai edukasi kita, yaitu jangan sampai kita terjerumus.
ini adalah pelajarannya untuk kita semua. Apa yang diceritakan Bang Doni itu adalah nggak gampang. Pada saat udah sendiri, kemudian nggak punya keluarga yang tepat, kemudian nggak ada perlindungan dari keluarga dan segala macam, dan akhirnya ketemulah dengan hal-hal di luar sana, dan sehingga yang tadinya tidak tahu dan tidak pernah melakukan apapun sehingga terjerumus dengan hal seperti itu. Tapi alhamdulillah dan sudah bisa menyelesaikan dengan cara sendiri dan menutup itu. Jadi teman-teman K2FM, dan hindarilah yang namanya obat-obatan terlarang, dan Bang Doni itu akhirnya bisa menyesali sehingga sampailah ke posisi yang sekarang. Benar. Nah, saat ini saya udah pasti mendengarkan ini yang legahnya buat saya. Dan akhirnya dari mulai kecil sampai proses yang paling dalam, inilah yang paling berat yang pernah dialami. Nah, dari mulai meninggalkan posisi itu sampai bisa saat ini dengan normal, banyaknya pertemuan dengan orang-orang dalam bisnis, kemudian ini segala macam. Pernah nggak sih dapat cemoohan? Oh, itu pernah menggunakan narkoba. Ini luka dalam ya? Iya, luka dalam. Gini, Bang Don, gini loh. Saya nggak sependapat juga dengan orang-orang di luar. Jadi jangan kita tuh merasa diri kita bersih, jangan merasa juga diri kita tuh baik. Tetapi ternyata kan yang nggak ketahuan sama manusia, tapi ketahuan sama Allah kan lebih banyak lagi yang kita nggak bisa pungkiri CCTV-nya gitu loh. Nah, maksud saya dicemoohkan itu otomatis kan nggak membuat Bang Doni berkurang rezeki, nggak berkurang harga diri. Itu seperti apa? Jadi paling kalau dicemooh awal-awalnya kekurangan mental ya. Oke, kekurangan mental. Pasti. Nah, sempat kadang-kadang emosi juga. Nah, ini risiko bagi kita yang dulunya pecandu. Oke. Risiko bagi yang dulunya kita pecandu. Oke. Harus bisa terima. Harus bisa terima. Harus bisa terima. Kita dikucilkan kayak apapun, dicemooh atau segala macam. Saya sampai dibilang itu anjing kalau udah makan tai. Oke. Pasti makan tai lagi. Oh. Saya itu cuma berat bisa, sekali tuh. Saya cuma bisa nutup telinga, Pak. Oh, itu anjing kalau sudah makan udah makan tai pasti tetap dia akan makan tai. Dia lakukan lagi. Itu berat, untuk merubahnya itu berat. Nah, jadi maka buat teman-teman yang pernah mengalami, iya mungkin masih sampai sekarang mungkin ya masih. Ya, niatnya itu dari hati kita. Gak ada niatnya jalan dari lain. Hati. Ya, gak ada jalan lain, niatnya dari hati kita. Mau kemana? Hidup kita mau kemana? Ya, seperti itu. Hanya remote-nya hanya milik kita. Ya, karena tidak bisa orang dekat kita meremote itu semua. Karena saya lihat ya Pak, dari segala teman-teman yang pernah terjerumus, alasannya cuma satu, itu hancur di keluarga. Karena masalah yang selalu aja masalahnya broken home lah ya. Intinya ya. Masalah broken home dan pelarian, dan akhirnya menepisnya ke situ, dan semua orang akan larinya ke posisi itu. Beda sama yang coba-coba ya. Seperti anak pejabat itu cari-cari kesana. Ya, itu biasanya kan dia happy, Pak. Kalau happy itu udah keturusan aparat juga. Kita juga angkat tangan. Ini kan kita menceritakan filosofi, dari mulai filosofi kita ini dari kita kecil, kita tuh pernah mengalami hal yang paling terburuk sehingga sampai ke posisi sekarang ini itu nggak gampang. Dan itu yang perlu diritenin dari total itu semua. Berapa tahun yang paling buruk yang Bang Doni alami dengan sekarang ini? Paling buruk itu berapa tahun? 5 apa 6 tahun? Sehingga dalam kehidupan nih, dari SMP, kemudian mungkin tamat nggak sekolah lagi, sampai bergaulan 15 tahun ya. 15 tahun itu pengalaman yang paling pahit. 15 tahun. Berimbang nggak dengan sekarang? Udah pencapaian sekarang berimbang nggak? Sekarang udah punya karyawan, ya sudah punya, alhamdulillah punya rumah sendiri walaupun nggak satu, kemudian punya kendaraan sendiri walaupun nggak satu, dan kemudian punya kepercayaan penuh gitu dari pihak-pihak lain, gitu loh. Sekarang berimbang nggak dengan 15 tahun keterpurukan sehingga sekarang 15 tahun di posisi yang lebih baik dan dihormati oleh orang banyak, dan bisa menggaji orang, dan bisa memberikan panti asuhan, dan bisa memberikan banyak kehidupan orang-orang kecil. Kalau untuk pribadi sendiri itu berimbang. Tapi bagi untuk ke orang lain belum. Berarti belum kita puas. belum apa-apa. Kita belum apa-apa. Belum apa-apa. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa kita cukup. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang sekitar. Jangan kita pernah merasa puas kalau kita belum bisa membahagiakan orang sekitar, termasuk diri kita. Bahagiakan dulu kita, baru kita bisa membahagiakan orang sekitar. Karena kalau kita sakit nggak bisa kita membahagiakan orang sekitar. Jadi setidaknya 15 tahun plus dengan 15 tahun dengan umur sekarang ini sudah 30 sekian tahun, ini berimbang nggak kira-kira? Itu pertanyaan saya, berimbang nggak? Ya alhamdulillah itu udah mulai berimbang. Belum berimbang, tapi sudah mulai berimbang. Dan sekarang ini pendapatan Bang Doni itu banyak nggak sih disumbangkan ke orang lain? Ya
Gak apa-apa. Saya nggak tahu. Bukan, kita bukan mau uzub, kita mau takabur, atau maksud saya gini, biar supaya adik-adik kita juga ada bisa memetik dari pelajaran seorang Bang Doni yang tadinya 15 tahun itu keterpurukan tanpa ada embel-embel lain-lain, ibarat kata sekolah juga nggak tamat, kemudian pekerjaannya serabutan, kemudian sampai terjerumus dengan hal-hal yang menurut saya udah nggak santun gitu lah, sampai di posisi sekarang bisa menjadi pengusaha yang benar-benar murni. Yang saya ketahui sampai saat ini itu udah cukup belum sih untuk berbagi kepada orang lain? Kalau untuk berbagi, dari segi berbagi ya saya ada program pribadi ya Pak. Ada program pribadi? Ya, saya itu melakukan ya untuk di sekitar, kalau ada rezeki lebih, apalagi masa pandemi kemarin ya. Oke. Saya bukan mau ria atau apa ya, agar teman-teman lain juga bisa berbagi dulu dengan orang terdekat, dengan tetangga sekeliling. Kita lihat siapa sih yang kekurangan. Dan saya melakukannya, mohon maaf, saya nggak mau nyari ini ya. Saya melakukannya memakai tangan orang lain, karena saya takut Pak, karena ada beberapa yang bisa tahu itu dari saya, datang ke rumah berterima kasih, nangis. Saya nggak bisa terima. Kayaknya saya ngasihnya cuman secuil, tapi dia kok bisa nangis. Ya. Ini yang membuat ujian bagi saya. Ujian. Saya takut jadi gimana ya Pak? Ria atau gimana itu. Ini padahal dia maksudnya mengucapin ucapan terima kasih. Benar. Dia tahu alamat, tapi dia tahu rumah. Akhirnya dia menangis di depan pintu kita pun. Kita pun jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Kita menganggap ini baru kecil loh. Sembako yang dikasihkan atau amplop yang kecil kita kasihkan pada saat pandemi. Kita peduli karena kita ada rezeki untuk berbagi tetangga sebelah atau tetangga yang lainnya atau keluarga kita yang susah, dan akhirnya itu bisa membuat kita jadi takut. Tapi kenapa ada kepuasan di situ, ada kepuasan di hati. Semakin kita sering berbagi, ya semakin hati terasa lega. Oh, semakin sering berbagi, tidak ada rasa beban. Hati semakin lega dan tidak ada beban. Takutlah jika kita tidak bisa berbagi dengan harta yang kita miliki. Jadi dengan umur sekarang ini, pencapaian sedikit lagi, ada target nggak sih? Ya, terutama nikah sih Pak. Target nikah. Oke, teman-teman K2FM yang masih punya rasa yang jomblo, nah nanti bisa DM ke kita atau bisa langsung add aja ke Bang Doni Saputra ke IG-nya, nanti bisa lihat-lihat dan bisa. Bukan aja bukan. Jadi gini, jadi teman-teman K2FM juga masih banyak kok yang lajang Pak Don. Dan mereka juga adalah orang berprestasi, baik Sri Kandi, kemudian ada yang lebih baik. Mereka tuh semua baik-baik Pak Don. Makanya cepet-cepetlah bergabung dengan K2FM. Iya kan? Iya, loh gini, Pak Doni kan bisa banyak berbagi. Kami juga ada donasi-donasi hal yang lain. Kalau Pak Doni berbagi dan berkolaborasi dengan K2FM, pasti siapa tahu dengan kolaborasi itu ada jodoh. Amin. Kan kita kan nggak tahu kan, dengan jodoh, dengan ketenangan, kelembutan, kemudian yang lain-lain, kan kita bisa membangun edukasi buat adik-adik kita di umur 15 tahun, dari yang 8 tahun itu mereka tuh bisa mendapat ilmu. Dengan kita ngobrol ini Pak Don, biarpun nggak dilihat orang, ataupun belum orang mau mensubscribe kita, ataupun orang belum mau like kita, tapi kita tetap sungkem sama teman-teman K2FM yang hanya scroll aja, yang belum nge-like, tetapi yang kelewatan lah nge-like juga lah dan subscribe lah ya. Dan itu akan kita buat berbagi, dan kita akan eksistensi. Kita tuh pengennya apa sih? Membikin podcast ini adalah mengedukasi. Yang intinya kita memulai. Nah, ini adalah contoh. Kita mulai. Coba aja dulu. Kan gitu loh. Nah, satu lagi kunci Pak Don. Menurut Bang Doni, kita mulai berbisnis itu dari mulai yang kecil. Iya, dari nol. Dari yang nol, kecil. Dari yang nol. Contohnya apa nih biar teman-teman tahu? Berdagang ya. Berdagang. Itu mulia kan? Mulia. Kita berdagang apa? Skill kita bisa dagangkan. Kita bisa berdagang jasa kita, atau kita bisa berdagang karena kita masih sehat, makanan atau apa. Nah, saya dulu juga jualan yang bawa kue. Ya itu kayak podcast kita yang kemarin itu podcast kita kemarin. Pak Doni pernah dikatakan jual daun. Iya, jual daun juga. Kan gitu kan. Kemudian jual kue. Iya. Kan gitu. Nah, hari ini kerja serabutan saya baru tahu nih. Ini saya baru tahu semuanya hari ini saya kupas. Tetapi memang sih masih banyak lagi teman-teman K2FM. Jadi ambillah saripati dari Bang Doni yang baik.
yang pernah Bang Doni lakukan itu tidak baik, jangan dilakukan. Dan Bang Doni sekarang akan menjadi bapak edukasi untuk kita semua dan akan memberikan filosofi yang lainnya gitu loh. Kenapa? Saya juga selama ini sendiri teriak-teriakan Bang Doni bagaimana supaya saya datangin bintang tamu dari mulai tukang bakso, dari mulai tukang guru, dari tukang becak, dari apa aja. Saya pengen mengedukasi mereka supaya mereka tahu bahwasannya menjadi tukang bakso juga itu mulia. Anaknya ada yang kuliah, Pak Don. Benar. Kan begitu loh. Apapun profesinya pasti gitu mulia. loh. Jadi kita ini bukan hanya memberikan motivasi atau kita banyak berbicara, dan memang channel ini adalah bukan entertain ya. Jadi karena entertain itu susah gitu. Kalau channel bukan entertain Pak Don, itu susah untuk naiknya. Tapi hanya cuman teman-teman yang mau mendengarkan edukasi kita. Ya mudah-mudahan kita bukan dari kalangan orang kaya, bukan kalangan artis, tapi yang hadir di K2FM ini adalah kalangan yang sama derajatnya dengan kita semua. Kita memiliki motivasi, ingin membangun dan ingin memberikan hal yang baik. Pak Don, apa sih saran Pak Doni terhadap K2FM? Untuk K2FM saya cuma bisa berdoa sukses. Oke, terima kasih Pak Don. Saya lihat belum tentu semua orang bisa mulai dari hal yang kecil begini. Ya, apalagi dengan podcast begini itu biasanya itu para artis. Tapi kita tidak memungkiri. Nah, saya juga dari nol bisa seperti ini. Iya, betul. Ya, dan itu semua harus dimulai ya. Dengan keyakinan ya, Pak. Nah, di situ saya ngelihat positif dari K2FM dan ini Stay Beauty. Ya. Harapan ke depan buat K2FM bisa mengedukasi, atau saya lebih suka kalau mengedukasi tentang perjalanan sebuah kisah histori seseorang atau histori para teman-teman pengusaha atau pekerja keras yang memperjuangkan nasib orang banyak dan memperjuangkan orang-orang yang dia sayangi. Iya, betul. Tetapi yang paling penting adalah kita menanyakan sama teman-teman itu juga adalah edukasi, bukan soal memorial kesalahan atau kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang gini, teman-teman itu nggak mau disorot juga terkadang-kadang Pak Don. Karena apa? Satu ya banyak yang tidak ingin diketahui. Tetapi sebenarnya K2FM itu selalu ingin menyampaikan yang mengedukasi. Proses belajarnya bapak-bapak atau abang-abang semuanya bisa sampai seperti ini, sama kan seperti kayak Pak Ariel Tanjung punya memorial, kemudian kayak Profesor Tahir punya inian, kemudian yang punya orang-orang besar lagi kayak Agung Podomoro Group. Itu kan adalah semua cambukan-cambukan anak bangsa loh. Ya, nggak membedakan suku, nggak membedakan agama, tidak menggunakan kata-kata sara dan kebencian atau apapun. Nah, karena apa? Ujiannya kita membuat podcast ini K2FM adalah Bang Don, banyak yang tidak akan ditonton orang. Karena apa? Menurut mereka membuang kuota. Tapi sebenarnya kalau dia memeresapi apa yang kita sampaikan, ini adalah capaian seperti kayak teman-teman K2FM yang lainnya, dari mulai Muse yang nggak pernah belajar jadi belajar, kemudian dari mulai guru, security, kemudian kameramen, itu semua adalah pekerjaan yang mulia. Nah, bagi mereka yang lihat seperti itu karena tidak ngerasakan susahnya gimana sih? Nah, itu yang saya katakan. Bang Doni hari ini berbicara filosofi. Buat saya adalah ini kata menarik. Di habis Lebaran kita berbicara soal filosofi, dan ini adalah suatu gaungan yang paling besar gitu menurut saya, dan itu adalah suatu ilham yang nggak dimiliki orang banyak. Orang berani berbicara di sini adalah rezeki karena dia bisa akan didengar dan dilihat orang. Saya juga memulainya tadi agak nyari feel dulu sih, Pak. Saya nggak terbiasa. Makanya saya bilang kan gini, kan kita podcast itu adalah yang kita bicarakan itu bagaimana sih caranya tanpa editing. Tidak dibuat-buat, tidak di setel-setel. Ya ini kita gitu loh. Saya nggak ada skrip, nggak ada apa-apa ya. Gitu. Memang kita nggak ada skrip. Yang mau kita tanya adalah kehidupan. Nah, kalau kehidupan kita nih nggak kita bisa berbagi, ya sudah kita case close. Kan nggak ada pemaksaan. Tetapi kalau kalau teman-teman K2FM tahu kita berbagi itu agar kita bukan mencontohkan, tapi kita bagaimana followers itu, wow ternyata menjadi orang sekolah yang maaf cakap ya, tidak tamat sekolah aja bisa menjadi orang biasa dan bisa jadi terbiasa dan bisa jadi orang yang luar biasa. Dan belum tentu kita yang duduk di makan bangku sekolah, bangku kuliah, kita bisa memiliki faktor luck yang dimiliki orang banyak. Dari belajarlah dari orang yang punya faktor luck, dan belajarlah dari orang yang punya memiliki keyakinan dan keteguhan itu. Itu yang paling. Karena itu juga ya Pak ya.
anak-anak sekarang mungkin nggak ngerasain apa yang kita rasa. Kita sepakat dengan zaman milenial teknologi sekarang. Makanya kita bisa mengedukasinya dengan cara begini. Saya udah pengen mengabdikan diri saya bagaimana caranya untuk bisa mengedukasi orang banyak. Karena saya punya anak, Pak Don. Saya pengen punya anak, besok dia punya anak lagi dan kakeknya dia bilang, oh ternyata kakek saya di podcast. Itu adalah memberikan edukasi lain. Berarti kan setidaknya keturunan itu ada yang akan mengikuti untuk dia juga belajar mengedukasi ke orang banyak. Itu message-nya sebenarnya. Anak kita masih sekolah, Pak Doni juga anak yang lagi kuliah, perlu banyak biaya. Tapi bagaimana sih memaintain itu semua? Dan itu perlu dikasih share kepada teman-teman K2FM yang masih seumuran Pak Doni, aja nggak bisa terkejar gitu. Karena tadi Pak Doni bilang ini keadaan, Pak. Sepakat nggak sih? Sepakat. Ini adalah keadaan. Satu kata buat Pak Doni, filosofi itu apa sih artinya buat Pak Doni? Filosofi ya. Bagi saya filosofi itu saya nggak bisa nerjemahin. Bagi saya hanya sebuah keyakinan, kepercayaan. Iya. Kalau kita sambung jadi satu, keyakinan dan kepercayaan itu menjadi kebahagiaan. Filosofi itu adalah kebahagiaan. Pak Doni, terima kasih udah mau singgah ke K2FM. Saya mendoakan Pak Doni selalu terus berjaya dan teman-teman K2FM selalu akan ingin dengar cerita-cerita Pak Doni lagi yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman K2FM, sekali lagi saya sampaikan, saya tadi berbicara, adapun yang vulgar jangan diambil karena bagaimana juga adalah untuk mendidik kita semua. Yang baiknya adalah seperti Pak Doni sekarang ini menjadi seorang pengusaha, banyak karyawannya, bisa membina banyak orang dari nol, dia berjalan dan tanpa ada dampingan dari pihak manapun. Dia memiliki keyakinan yang utuh dan keyakinan yang kuat karena satu cara dan jalannya adalah keyakinan dengan filosofi, yaitu berbentuk kebahagiaan. Terima kasih teman-teman K2FM, sampai ketemu lagi, tetaplah semangat dan teruslah berkarya. Salam bahagia. Belum Pak. Oke. Udah lega nih, keluar semua nih. Sudah keluar, tapi masih ada 4%. Masih belum lagi. Saya masih tahu lagi. Belum saya nanya suka nongkrong di mana, kemudian ketemunya sama siapa gitu. Nah nanti itu biasa ya turunin dulu lagi tensinya. Nanti baru tuh akan kita tanya lagi gitu. Dan kita paksakan itu Pak Doni harus bisa mengedukasi dan harus ada profil setiap hari. K2FM harus podcast di Riau, di Pekanbaru. Iya, rencana kita memang seperti itu. Kita nanti akan undang ya teman-teman masih banyak di sana. Saya belum tanya lo tadi ya.